Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bernyanyi. Yesus Firman Tuhan untuk kita pada ibadah subuh hari ini, pada kebangkitan Tuhan Yesus, dari Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda yang lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Selamat Paskah untuk kita semua. Thomas adalah murid yang tidak mudah mempercayai kesaksian atau opini orang lain. Tak heran bila ia juga tidak mudah mempercayai cerita murid-murid lain.
bahwa mereka telah melihat Tuhan. Thomas ingin membuktikan sendiri. Bagi Thomas, iman harus dapat dipegang dengan tangan, dilihat dengan mata, dirasakan dengan panca indera, rasional, dan bisa dimengerti oleh akal. Tetapi sebenarnya iman berada di atas akal, walaupun tidak bertentangan dengan akal. Paling sedikit penulis Injil Yohanes mencatat 2 murid Yesus yang mengambil sikap hati-hati dan kritis terhadapnya. Nathanael contohnya mempertanyakan apakah mungkin muncul sesuatu yang baik dari Nazaret. Ia meragukan Yesus dari Nazaret sebagai Mesias. Thomas bersikap skeptis dengan menyatakan argumennya sebelum melihat dan meraba sendiri lubang paku dan tusukan tombak di tubuh Yesus yang sudah bangkit itu. Dia tidak percaya. Marakah Yesus terhadap pertanyaan dan sikap kritis Nathanael dan Thomas? Jawabnya tidak. Justru sebaliknya, Nathanael dipuji oleh Yesus sebagai orang Israel yang sejati. Thomas hanya mau percaya kalau membuktikan sendiri. Yesus menawarkan kesempatan pada Thomas, bahwa Thomas diizinkannya meraba luka-luka di tubuhnya. Thomas juga ditantang Yesus untuk menanggalkan ketidakpercayaannya itu, dan sebaliknya percaya dan tetap hidup dalam iman. Ini menyatakan kepada kita betapa besarnya kasih karunia Yesus pada Thomas, seperti kasih seorang ibu yang hanya menginginkan kesembuhan bagi anaknya yang sakit. Pembuktian itu membuat Thomas mengaku kedaulatan Yesus. Yang muncul bukan lagi Thomas yang bergelut dengan keraguan, tetapi Thomas yang berlutut dengan pengakuan Yesus adalah Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Kisah Thomas memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus memberi perhatian juga pada orang yang kritis dan hanya mau berdiri di atas fakta atau realita. Ia membuat dirinya nyata dengan membiarkan Thomas berhadapan dan bersentuhan dengan dia. Yesus menunjukkan kasih-Nya melalui cara yang dapat dipahami oleh Thomas. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus melalui caranya melakukan segala hal supaya setiap orang percaya kepadanya. Nats firman Tuhan hari ini bukan hanya sekedar menyatakan bahwa ada orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika Yesus menempatkan dirinya luar biasa di hadapan orang, maka orang itu pun harus menyaksikan hal yang luar biasa itu tentang Yesus. Karena itu hal yang luar biasa di sini, Yesus juga mau membicarakan tentang misi yang harus diemban oleh murid-muridnya. Sebagaimana Tuhan melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Bapaknya, demikianlah murid-murid itu harus melaksanakan tugas yang disuruh oleh gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan juga memberikan Roh Kudus agar mereka dapat melaksanakan misi itu, sehingga banyak orang yang percaya
dan mendapatkan pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Kisah berikutnya menjadi inspirasi bagi kita. Seorang hamba Tuhan yang melayani sebuah kelompok pemahaman Alkitab harus memastikan dirinya sebagai orang percaya, maka pemberitaannya akan hidup bagi orang yang mendengarnya. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, "Karena engkau melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Karena itu kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini, percayalah, maka kita akan melihat hal-hal yang besar dari Tuhan kita. Amin. Mari kita bernyanyi. Kristus bangkit saudara, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbarisan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhan dulu, haleluya. Kuasa Tuhan menyerah, haleluya. Dan neraka tanduklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah pintu, haleluya. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita ikuti ibadah Minggu pada hari ini dengan penuh sukacita di rumah kita masing-masing.